Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan banyak mengucapkan puji-pujian, mengucapkan tahmid, mengucapkan tasbih dan membaca takbir. Salat dan salam kita junjung agung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita bagaimana cara memuji Allah Ta'ala, cara berzikir kepadanya, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semua tuntunan itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa kita perbanyak membaca istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajah wa min kulli dhiqin makhrajah wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beristighfar, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan dari setiap kesulitannya. Allah akan kasih ia jalan keluar dari setiap kesempitannya, dan Allah akan berikan ia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tahmid, mengucapkan alhamdulillah, salawat Nabi, dan istighfar. Ini adalah zikir yang tidak terbatas oleh waktu, tidak terikat dengan keadaan suci ataupun berhadas. Bahkan hadas besar seseorang tetap diperbolehkan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia di dalam syariat Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala mengistimewakan Rajab itu melebihi bulan-bulan lain, sebagaimana dijelaskan di dalam surah At-Taubah 36, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, bulan yang amal ibadah dilipat gandakan di sana, bulan yang sangat ditekankan untuk kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan penekanannya lebih daripada bulan-bulan lain. Maka bulan Rajab menandakan kita dekat dengan bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW melatih diri, membiasakan amal ibadahnya mulai dari bulan Rajab, Sya'ban beliau pun memperbanyak puasa. Bahkan hadis yang menjelaskan tentang puasa Rajab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis yang menjelaskan tentang Sya'ban diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi SAW tidak pernah puasa sunnah lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Dan semua itu adalah dalam tujuan membiasakan diri, melatih agar di bulan Ramadan bisa maksimal. Padahal tidak ada ibadah yang lebih baik dari ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun latihan bagaimana dengan kita yang ibadahnya penuh kekurangan, ibadah kita ini lemah, ibadah kita kalau tidak dipaksakan pasti kita tidak akan mencapai kepada maksud tujuannya. Bahkan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bulan Rajab adalah bulannya menanam, Sya'ban bulan menyiram tanaman, dan Ramadan bulannya panen. Oleh karenanya banyak kita berdoa kepada Allah agar Rajab kita diberkahi, begitu juga Sya'bannya, dan disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan. Dan berdoa kita juga kepada Allah Ta'ala agar kita semua diampuni dosa-dosa, ditinggikan derajat, dan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah 5 faktor kesolehan anak di era salaf. Yaitu siapa mereka para salaf yang menjadi
patokan kita dalam mengamalkan agama. Mereka para salaf adalah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi. Kemudian 100 tahun setelahnya, kemudian 100 tahun setelahnya. Maka zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya ini adalah era salaf. Zaman para tabi'in adalah era salaf. Dan begitu juga tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini generasi yang terbaik. Generasi para salaf, dan para imam mazhab pun hidup di era salaf, dan mereka semua menjadi patokan kita dalam beragama. Bukan hanya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun hadis-hadisnya, tetapi mengikuti pemahaman para salaf. Dan bukan hanya di dalam segi ibadah, sholat kita, puasa, zakat, dan seterusnya, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun para salaf, tetapi di dalam pendidikan anak-anak, mencetak generasi yang soleh, bagaimana memiliki keturunan yang taat kepada Allah pun kita mengikuti pendidikannya mereka. Karena pendidikan ini merupakan salah satu pilar peradaban, baik tidaknya satu bangsa ataupun satu masyarakat bergantung kepada pendidikannya. Kalau pendidikannya baik, maka bangsa itu akan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi kalau pendidikannya rusak, maka bangsa itu pun akan menjadi rusak. Oleh karenanya, Islam ini sebagai agama yang komprehensif sangat memperhatikan pendidikan. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentangnya. Dan pendidikan itu bertujuan untuk apa? Untuk menjadikan generasi-generasi yang soleh. Maka di antara 5 faktor yang menjadikan anak-anak di era salaf itu soleh, yang pertama tidak terlepas dari doa. Jadi jamaah sekalian, doa ini adalah inti dari ibadah, dan dengan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah takdir seseorang. Dan kesolehan anak kita tidak terlepas dari doa orang tuanya. Sehingga bagaimana kita sebagai orang tua terus bisa memaksimalkan doa dalam setiap keadaan, tidak pernah putus asa dengan kondisi yang ada saat ini, karena Allah Ta'ala akan merubah satu kaum ketika dia mau berusaha untuk merubah dirinya. Jadi tidak mungkin kita mendapatkan kesolehan dari anak cucu keturunan kita kalau tidak diusahakan dengan doa. Maka doa termasuk faktor yang dominan untuk mencapai kesolehan itu, karena hidayah berada di tangan Allah. Dan kita minta hanya dari Allah Ta'ala. Ikhtiar, usaha tanpa doa adalah sebuah kesombongan. Walaupun kita memiliki harta, kecukupan, rezeki banyak, kemudian kita masukkan anak kita ke pendidikan yang canggih, yang mahal, sekolah internasional, perkuliahan yang mahal, ataupun Islamic boarding school dan lain sebagainya, tidak terlepas itu semua bisa terwujud dengan doa. Jadi banyak orang tua yang lepas doanya karena bergantung kepada instansi pendidikan. Kalau anak saya masuk pesantren ini sudah aman, kalau anak saya sekolah di sana, kuliah di sini, itu pasti jadi orang sukses karena tempatnya bergengsi, tempatnya menjamin. Padahal tidak demikian.
Maka nabi-nabi terdahulu, mereka yang terlahir dari generasi yang terbaik, keturunan yang terpilih, mereka pun berdoa untuk kesolehan keturunannya. Seperti dalam surah As-Saffat, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah saya anak cucu keturunan yang soleh. Jadi soleh ini tingkatan kebaikan seseorang yang paling tinggi, sehingga sadar ataupun tidak ketika kita mendoakan anak kita agar menjadi anak yang soleh, kita meminta tingkatan kualitas yang paling tinggi. Karena soleh ini melalui 5 tahapan, mulai dari toyib, bukan Pak Haji Toyib ya, kemudian khair, di atasnya lagi ma'ruf, kemudian ihsan, dan terakhir soleh. Nggak ada kan di antara kita yang berdoa, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang khair, atau ya Allah jadikanlah keturunan saya keturunan yang ihsan, tapi kita langsung minta soleh. Dan Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah anugerah kepada saya anak cucu keturunan yang soleh. Begitu juga Nabi Zakaria yang Allah Ta'ala uji dengan lama sekali tidak memiliki keturunan. Beliau tidak pernah putus asa, kendor semangat untuk selalu berdoa. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, selalu memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan yang soleh. Yaitu dalam surah Al-Imran, doa beliau, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepada saya anak cucu keturunan yang baik di sisimu. Jadi kita sandarkan kebaikannya pun kepada Allah Ta'ala. Mungkin menurut kita anak kita jadi dokter spesialis baik, menurut orang tua anaknya masuk pendidikan polisi baik. Ada orang tua yang menganggap anaknya kalau sudah S2, S3 itu baik, tetapi belum tentu menurut Allah Ta'ala. Karena hal-hal yang kita cintai bisa jadi buruk bagi kita, dan hal-hal yang kita benci bisa jadi baik bagi kita. Jadi kita sandarkan kepada Allah kebaikan itu, agar Allah menentukan anak cucu keturunan yang lahir dari kita adalah yang terbaik. Maka kita minta, ya Allah jadikanlah anak saya anak soleh di sisimu, ya Allah berikanlah saya keturunan yang terbaik di sisimu. Jangan minta, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang menjadi dokter spesialis jantung, atau anak yang menjadi pakar ekonomi, sehingga doa itu kita sempitkan. Maka tidak perlu ditakyin. Seperti ada orang minta, ya Allah berikanlah saya kendaraan expander contohnya. Padahal Allah mau ngasih dia itu Velfire, tapi karena dia mintanya expander, expandernya nggak turun, Velfire-nya nggak dapat. Jadi doanya sama Allah, ya Allah berikanlah saya kendaraan yang memudahkan saya kemanapun saya pergi. Ya terserah Allah mau ngasihnya apa. Dan maka kita sandarkan kepada Allah untuk memberikan keturunan yang baik di sisinya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kesolehan seorang anak tidak dilihat dari dunianya, melainkan dari akhiratnya. Karena betapa banyaknya orang tua yang memiliki anak yang sukses dari segi dunianya, tapi mereka tidak mengerti agama, tidak bisa sholat, tidak pandai mengaji. Dan sebanyak apapun harta bapak ibu sekalian, ketika anaknya tidak taat kepada Allah, ini menjadi satu problem besar. Banyak orang tua yang kena penyakit dadakan sebab pusing memikirkan anaknya. Anaknya kena narkoba, pusing orang tua. Anaknya pergaulan bebas, ini buat orang tua menjadi beban.
Anaknya banyak diem, sepertinya anaknya baik, rupanya anaknya kena LGBT. Shock orang tuanya, kaget, akhirnya stroke dan lain sebagainya. Maka kita doa, minta kepada Allah Ta'ala keturunan yang soleh. Nah, faktor yang pertama ini berlaku lebih dari 80%. Usaha kita di mata Allah Ta'ala semaksimal apapun itu hanya 10-20%, sisanya dikuatkan dengan doa. Karena doa ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, setidaknya ada 3 doa yang diajarkan tadi dalam Al-Quran. Yang pertama, Rabbi habli minas solihin. Kemudian yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala juga mengajarkan kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah saya pasangan dan anak cucu keturunan yang soleh sebagai penyejuk mata. Jadi tidak ada satu hal yang bisa menyejukkan mata seorang mukmin dibandingkan dia melihat anak cucu keturunannya soleh. Ya, Anas bin Malik itu salah satu sahabat Nabi yang paling banyak anak cucu keturunannya. Anas bin Malik itu dikatakan keturunannya lebih dari 100 orang dan soleh semua. Dan itu adalah harta yang paling berharga bagi orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor yang menjadikan anak-anak itu soleh di era salaf adalah karena orang tuanya. Orang tua fokus untuk memperbaiki dirinya, bukan hanya menuntut anaknya. Jadi kadang-kadang banyak di antara kita ini yang nuntut anak, kamu harus ranking 1, kalau kuliah harus IPK-nya sekian, pokoknya bagaimana kamu lulusnya cum laude, kamu harus hafal 1 juz, targetnya dalam 3 tahun selesai 30 juz, sholat 5 waktu di masjid, segala macam tuntutannya banyak. Tapi orang tua lupa untuk memperbaiki diri. Kira-kira saya ini ayah yang soleh nggak di mata Allah? Kira-kira saya ini ibu yang solehah nggak di mata Allah? Jadi bukan hanya kita ingin anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh, tapi kita pun mensolehkan diri kita. Maka kiai-kiai di Jawa itu suka buat tirakat, Bapak Ibu sekalian. Tirakat ini apa? Satu amalan yang diniatkan untuk kesolehan keturunannya. Contoh, Bapak Ibu ada yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis, maka jangan hanya sekedar puasa, tapi niatkan, ya Allah, dengan puasa Senin Kamis saya ini, jadikan anak saya itu hafiz Quran. Ya Allah, dengan sholat sunnah saya, tahajud saya, duha saya, jadikanlah anak saya orang yang kaya dan berkah rizkinya. Bapak Ibu ada yang suka sedekah, jangan hanya sedekah, tapi niatkan, ya Allah, dengan sedekah saya, jagalah anak saya yang lagi kuliah di Jakarta, jagalah anak saya yang lagi belajar di pondok pesantren, lindungi dia dari orang-orang jahat, ya Allah, bebaskan dia dari fitnah, perbuatan maksiat dan dosa-dosa besar. Jadi amal-amalan seperti ini telah ada dari zaman sahabat Nabi. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu didatangi oleh seseorang dan dia berkata, wahai Abu Hurairah, doakan anak saya supaya selamat, karena saya khawatir anak saya kenapa-napa, sebab saya sebagai ayahnya ini punya feeling gak enak, takut anak saya celaka. Kemudian Abu Hurairah berkata, wahai fulan, mau tidak saya tunjukkan kepadamu satu amalan yang lebih mustajab dari doa saya? Lihat ketawaduannya Abu Hurairah, dimintai doa malah ngasih amalan. Kan kalau orang sekarang dimintai doa pede untuk mendoakan.
Makanya saya termasuk beban kalau ada orang yang minta doa, Ustadz tolong doakan anak saya jadi anak soleh. Takut apa? Takut doa kita nggak mustajab. Bahkan ada sebagian orang sekarang, sudahlah doanya belum tentu mustajab, masang tarif pula. Abu Hurairah tuh nggak gitu. Yaudah sini saya doain, nggak gitu. Tapi dia bilang, mau tidak saya tunjukkan kepadamu satu amalan yang lebih mustajab dari doa saya. Kemudian si fulan berkata, ya saya mau. Lantas Abu Hurairah ngasih amalan itu. Engkau bersedekah diniatkan untuk keselamatan anakmu. Kan ini secara umum, keburukan apapun, baik musibah, bala bencana, Allah Ta'ala akan hindarkan dari kita dengan sebab sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Begitu juga di era tabi'in, yang termasuk era salaf. Seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib, dikatakan beliau ini pemimpinnya para tabi'in. Beliau itu berkata kepada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, sungguh ayahmu ini terus menambah sholatnya karena untuk kesolehan dirimu. Jadi Sa'id bin Musayyib memperbanyak sholat sunnahnya untuk apa? Kesolehan anaknya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, gimana amalan kita sekarang? Tahajudnya kejaga enggak? Duhanya konsisten enggak? Baca Qur'annya sehari berapa? Jangan-jangan terakhir tadarusnya Ramadan kemarin. Sedekah kita gimana? Apakah kita pelit? Apakah kita termasuk yang dermawan? Apakah kita bersedekah ikhlas karena Allah? Nah faktor yang kedua ini penting sekali, sebab buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita ingin generasi keturunan yang soleh, kita pun orang tua terlebih dahulu harus mensolehkan diri. Karena kesolehan seorang anak itu tidak terlepas dari takdir Allah Ta'ala. Maka kita ikhtiar semaksimal mungkin, walaupun yang menentukan takdir Allah. Setelah kita ikhtiar semaksimal mungkin, maka jangan kecewa dengan apapun hasil yang Allah Ta'ala berikan, karena itu yang terbaik. Kecuali memang dalam beberapa kisah dan sejarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji seseorang dengan anak cucu keturunannya, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan kurang soleh apa, tetapi memiliki istri dan anak-anak yang durhaka. Ini kan semua tidak terlepas dari takdir Allah. Yang penting orang tuanya kan sudah ikhtiar, maksimal usahanya. Kemudian kebalikannya Abu Jahal yang durhaka kepada Allah, memusuhi Nabi Muhammad SAW, Allah berikan anak yang soleh. Padahal Abu Jahal ini nggak pernah ngajarkan agama ke anaknya. Rupanya anaknya masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi hafiz Quran 30 juz, menjadi bagian dari sahabat Nabi yang bernama Ikrimah radhiyallahu ta'ala. Jadi nggak heran misalnya ada bapaknya mantan preman, anaknya hafiz Quran. Karena semantan premannya pun seseorang, dosanya nggak sebanyak Abu Jahal. Dan itu tidak terlepas semua dari takdir Allah Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita tidak ada waktu terlambat. Selagi kita masih diamanahi oleh Allah untuk menjadi orang tua, walaupun sekarang masih banyak kekurangan kita, maka jadi orang tua yang terbaik. Jadi seorang ayah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi seorang ibu yang mencontoh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang ibu itu dikatakan sebagai madrasatul ula, madrasah pertama bagi anaknya. Makanya baik tidaknya seorang anak, faktor terbesarnya pun sebab ibunya. Sehingga istri kita, ibu dari anak-anak kita ini harus paham agama.
Kenapa? Karena itu sebagai bekal untuk mengajarkan anak-anaknya di kemudian hari. Kita lihat dari era salaf, Imam Hanafi yang bernama asli Nu'man bin Thabit, beliau itu ketika kecil ayahnya sudah meninggal dunia, tapi bisa menjadi seorang ulama besar hanya sebab didikan seorang ibu. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i yang digelari sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah Nabi. Ketika beliau lahir, ayahnya pun sudah meninggal dunia. Dari kecil menjadi seorang anak yatim, tetapi bisa menjadi ulama yang dikenal di seluruh dunia. Dan begitu juga Imam Bukhari, bukan hanya terlahir Imam Bukhari itu dalam keadaan yatim, tapi beliau terlahir buta matanya. Sehingga ibunya yang soleha ini tidak putus asa dan menyerah dengan keadaan. Kadang-kadang kan istri kita itu cepat putus asanya, Pak, menyerah dengan keadaan. Kok anak saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ini makanya ibu-ibu perlu jaga pandangan untuk nggak melihat status kehidupan orang lain sehingga membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Jangan. Karena pencapaian anak kita itu dinilai setelah dewasa, bukan ketika dia kanak-kanak. Jadi Imam Bukhari itu terlahir dalam keadaan buta. Kemudian ibunya senantiasa bermunajat, doa, nangis, qiyamul lail, dan tingkatkan ibadah kepada Allah. Permintaannya satu, ya Allah, kembalikan penglihatan anak saya. Akhirnya Allah kabulkan, anaknya bisa melihat kembali. Jadi tidak ada yang mustahil untuk Allah Ta'ala. Tapi bukan berarti istri kita sekarang nggak ngerti agama, lantas bapak bilang kayaknya saya ini salah pilih istri, Ustadz, perlu ganti yang baru. Jangan. Yang udah ada aja Pak dididik, nggak usah ganti yang baru sehingga menyebabkan perang dunia ketiga. Yang ada aja belum terdidik mau ganti yang baru ya. Baik, itu faktor yang kedua ya. Banyak yang bilang, Ustadz saya ini keinginan besar tapi keberanian nggak ada. Yaitu memang seperti itu. Yang ketiga faktornya adalah menanamkan, mengajarkan pendidikan agama dari sejak dini. Dan ini salah satu inti dari pembahasan kita, yaitu faktor agama. Kita disadarkan dengan keimanan anak-anak di Palestina. Bagaimana anak umur 8 tahun, 7 tahun bisa memberikan statement dan komentar di hadapan media seperti orang dewasa. Mereka menjelaskan tentang keimanan, keyakinan kepada Allah, sabar menghadapi musibah. Jadi itu semua tidak terlepas dari pendidikan agamanya. Sehingga pendidikan agama itu bukan dimulai dari sekolah dasar, tapi dari 0 tahun. Kenapa dalam hadis riwayat Abu Daud, ketika cucu Nabi lahir, Nabi mengazankannya, karena tujuannya adalah untuk menanamkan tauhid, kebesaran Allah Ta'ala. Jadi bayi yang baru lahir itu diperdengarkan kalimat Allah. Ketika anak sudah mulai bisa berbicara, mungkin sekitar 2 tahun, itu diajarkan untuk menyebut Allah. Jadi anak umur 2 tahun itu dibiasakan dengan kalimat-kalimat tauhid, ngucapin Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Tapi orang tua sekarang kan kalau anak baru bisa ngomong disuruh ngomongnya apa? Papi, mami. Itu nanti Pak, hal yang mudah. Untuk anak kita memanggil ayah bunda itu adalah perkara yang kecil. Tapi bagaimana dia membiasakan di lisannya, yaitu untuk mengucapkan Allah. Jadi dengan agama ini akan terselamatkan diri kita dan ahli keluarga kita. Dan hanya dengan agama kita bisa menyelamatkannya. Walaupun kita memiliki gelar banyak, pendidikan anak kita sampai S3, dia bisnismen,
ataupun dia sukses di beberapa bidang tapi tidak faham ilmu agama, maka anak kita itu bukan siapa-siapa. Allah Ta'ala yang perintahkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari api neraka. Ngejaganya dengan apa, Pak? Dengan ijazah? Bukan. Ngejaganya dengan apa? Dengan harta? Bukan. Ngejaganya dengan ilmu agama. Maka khususnya di negara tetangga yang saya tiap bulan ngajar di sana, di Malaysia itu pendidikan agama wajib 6 tahun, khususnya di negeri Johor. Jadi di Johor itu anak SD wajib sekolah agama. Kalau dia masuk SD dari pagi sampai siang, nanti dari jam 3 sore sampai jam 5 sore masuk sekolah agama. Padahal di SD ada juga pelajaran agama, tapi ada sekolah agama yang berbeda yang diwajibkan. Sehingga belajar agamanya dari Senin sampai Jumat setiap hari selama 6 tahun. Dan nanti masuk tahun ke-7 ada kelas takhosus. Pelajaran dari kelas 1 dan sampai kelas 6 itu diulang pada tahun ke-7. Jadi pemahaman agamanya bagus sekali. Paling tidak mereka mengetahui ilmu yang fardu ain, yang wajib dipelajari bagi individualnya, mulai dari tauhid, fikih, tata cara ibadahnya, adab akhlaknya, belajar ngaji dan seterusnya. Kalau di kita kan, kalau enggak sekolah di pesantren atau enggak di sekolah Islam, ya pendidikan agamanya enggak maksimal. Banyak anak kita yang sekolah formal, coba tanya pendidikan agama seminggu berapa kali sih? Belajar agama tuh cuma sekali, itu pun cuma 1 jam. Itu pun belajar agama masuk kalau gurunya masuk. Kalau gurunya izin kondangan nggak masuk, Pak. Ya, makanya anak kita yang sampai kuliah di universitas Islam sekalipun ternyata banyak yang nggak bisa ngaji. Ini kan jadi satu problem yang besar. Semua itu bukan salah sekolahnya, tapi salah orang tua, karena tidak menerapkan agama dari sejak dini. Karena sekolah itu sifatnya membantu, bukan prioritas. Jadi kalau anak kita dipegang oleh satu guru, tetapi guru itu harus memperhatikan anak lain, satu kelas isinya 20 orang, nggak mungkin fokus ke anak kita. Tapi orang tua kalau di rumah, gurunya satu yaitu orang tuanya, muridnya satu yaitu anaknya. Jadi perlu untuk mengajarkan agama dari sejak dini. Maka dengan ilmu agama ini, ketika anak kita kuat pemahamannya, baik agamanya, kemanapun dia pergi, dia akan takut kepada Allah Ta'ala. Pernah malam-malam sekitar 9:30 malam, saya keluar rumah nyari bandrek. Kayaknya badan kurang enak ngebandrek. Akhirnya mobil saya itu ada yang nyalip, Pak, motor Vespa. Yang nyalip nih motor Vespa, laki-laki perempuan goncengan sambil pelukan, anak SMA. Kenapa saya tahu anak SMA? Karena bajunya masih baju SMA. Pertanyaannya, sekolah apa, Pak? 9:30 malam baru pulang. Les tambahan apa privat, Pak? Kalau kita lihat di media sosial, ada namanya sosial eksperimen. Anak-anak SMP, SMA itu ditanya, kamu udah pacaran berapa kali? Ada yang bilang, seingat saya sih baru 7 kali katanya. Kemudian ditanya, kamu kapan terakhir putus dari pacarmu? Baru 2 minggu yang lalu. Posisinya udah gandeng pacar yang lain. Laku bener anak-anak sekarang nih ya, Pak. Nah, hal-hal seperti itu di Malaysia saya nggak ketemu. Nggak ada anak sekolah pulang dari sekolah dijemput pacarnya, khususnya di Johor ya, Pak. Bukan berarti anak Malaysia tuh soleh semua, enggak. Tapi masih tidak terang-terangan hal seperti itu. Apalagi kalau masalah ngerokok, anak sekolah kita ini
Kalau kita flashback ke tahun 80-an, yang ngerokok itu kan bapak-bapak ya, pekerja. Sekarang tuh yang ngerokok dari SMP, Pak. Saya pernah mau berangkat ngajar, lewat beberapa sekolah, di depan sekolah itu ada warung, baris tuh anak-anak SMP, SMA nongkrong sambil ngerokok. Pernah di lampu merah bypass saya berhenti. Kemudian sebelah kiri ini ada anak SMP berdua naik motor juga berhenti. Yang satu topinya ke depan, yang satu topinya kebalik ke belakang. Saya ngelihat dua-duanya sambil ngerokok nunggu lampu merah. Saya agak penasaran, rokok apa sih mereka? Saya deketin kaca kiri itu, rupanya Surya 16, Pak. Karena rokok itu yang bisa diketeng kan, Pak. Kalau anak SMP beli Marlboro ya nggak mampu. Ini kebobrokan generasi muda kita, anak cucu keturunan kita ya, ternyata sudah banyak yang demikian. Hal yang lumrah itu pacaran, bahkan orang tua tidak menggubris anaknya pacaran. Teman saya cerita, dia ngajar di Universitas Islam, kemudian ketika menguji skripsi mahasiswa, setelahnya ada dosen penguji itu nanya, kebenaran yang diuji ini mahasiswi, ditanya, kamu namanya siapa? Sudah punya pacar belum? Terus mahasiswi tadi bilang, belum Pak, belum punya pacar. Carilah pacar, masa nggak punya pacar? Malah disuruh nyari pacar loh. Universitas Islam. Ya bukan salah universitasnya, ini oknumnya. Sehingga ketika orang tua tahu anaknya pacaran, tahu anaknya berhubungan dengan yang bukan mahram, tahu anaknya keluar rumah, pulang dibonceng oleh laki-laki lain, kok orang tua mendiamkan, berarti orang tua mengabaikan kemungkaran. Sehingga wajar jika orang tua itu dapat dosa dari anaknya. Ketika anak berbuat dosa, orang tua juga terkena dosanya. Sebab apa? Orang tua tidak mencegah dosa yang dilakukan oleh anak. Jadi kalau anak kita sudah mulai agak-agak tertarik dengan laki-laki lain, chatan, nelpon, ini harus cepat dibendung. Antara dua, hubungannya diputuskan ataupun dinikahkan. Nah, banyak mindset orang tua ini yang kalau anak belum selesai belajar nggak boleh nikah. Kata siapa, Pak? Saya nikah itu masih santri, Pak. Dengan modal PD-nya saya ngelamar istri saya ke bapaknya, seorang ustadz di kampung yang biasa ngajar tafsir. Ketika ditanya, kerja kamu apa? Saya santri, Pak. Kalau orang tua sekarang pasti udah dipecat kan, nggak lulus. Bahkan ada orang tua yang memberatkan apa-apa yang bukan syarat nikah. Kalau mau dengan anak saya harus S2 dulu, minimal ya punya rumah lah, income 8-10 juta sebulan. Kalau cuman tamat SMA atau S1 gimana mau ngasih makan anak saya? Ini kan pemahaman yang keliru. Saya nikah posisinya santri, tapi sampai sekarang alhamdulillah istri saya nggak pernah puasa makan selain Ramadan. Jadi rizkinya itu di tangan Allah Ta'ala. Ketika pernikahan itu dipersulit, maka perzinahan akan semakin mudah. Mau nikah harus nyediain 200 juta, mau zinah 200 ribu, Pak. Udahlah, daripada kita nikah dulu, udah kita jalanin dulu aja, pacaran 7 tahun, 9 tahun. Ini apa aja kan yang dilakukannya selama pacaran gitu. Maka penting kita benahi jamaah sekalian. Saya pernah nongkrong di salah satu kopi shop. Saya kan suka ngopi ya, Pak. Nongkrong di salah satu kedai kopi, kemudian ada beberapa bangku dari saya itu anak SMA lagi ngopi di sana. Anak SMA itu lagi ngopi, ya sebenarnya nggak masalah anak SMA ngopi. Tapi yang menarik perhatian itu mereka ngopi dengan pasangannya. Kalau bahasa kita itu, Pak, double dating, Pak. Dia pacaran bawa ceweknya, temennya pacaran bawa ceweknya. Dan di depan umum itu, Pak, lendot-lendotan.
kayak kucing ngelus-ngelus kaki kita itu Pak. Terus pipi pacarnya dicubit, ih kamu gemes sekali gitu. Dan itu di depan orang-orang tua nggak ada malu-malunya lagi. Nah hal seperti ini yang harus kita benahi. Jadi nggak penting pendidikan tinggi-tinggi kalau nggak paham agama. Dan kenapa diterapkan agama itu harus dari sejak dini, agar nanti setelah dia dewasa dia mudah untuk mengamalkannya. Kan banyak diantara kita yang kalau anaknya nggak sekolah dimarahin, anaknya nggak naik kelas dihukum, anaknya nggak lulus kuliah apalagi DO orang tuanya ngamuk sejadi-jadinya. Tetapi ketika anaknya nggak sholat dibiarkan. Padahal Nabi bersabda, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mendirikan sholat kalau usianya sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka. Jadi anak gak sholat itu boleh dipukul Bapak Ibu sekalian. Dengan pukulan yang mendidik, nggak melukai, sebagai pukulan pendidikan. Ketika anak usia 10 tahun ninggalkan sholat, padahal anak 7 tahun sampai 10 tahun ini belum wajib sholat karena mereka belum akhir balik pada umumnya, tapi sudah wajib bagi orang tua untuk memerintahkan mereka sholat. Kalau orang tua tinggalkan perintah ini maka berdosa, walaupun nanti anak itu tidak mengamalkan sepenuhnya, kadang sholat kadang enggak. Tapi harus selalu dibiasakan perintah, nak sholat. Kalau udah 10 tahun anak perempuannya, nak kalau keluar pakai hijab, pakai kerudung. Walaupun nanti di luar baru pakai jilbab 1 jam 2 jam dia buka panas ya, nggak masalah. Tapi dibiasakan. Contohnya apa? Contohnya hari ini betapa banyak ramai generasi muda yang lebih nyaman di tempat-tempat hiburan sehingga masjid pun sepi dari anak-anak muda, majelis taklim pun kosong dari generasi muda. Maka dimulai dari rumah kita dulu Bapak Ibu sekalian. Kita ke masjid jangan kita sendiri, anak kita dibawa ke masjid. Jadi yang di masjid dengar kajian ini santri-santri muda, bukan santri-santri senja. Yang senja ya boleh-boleh aja datang, tapi yang muda ini loh yang prioritas. Nanti malam coba lihat kajian malam Ahad rame, tapi rata-rata above 40 age, di atas 40 tahun. Yang di bawah 40 tahun 20 tahunan 25 tahunan kemana? Kajiannya di MBK, kajiannya di tempat hiburan, kajiannya di kafe kopi. Ini jadi problem bagi kita semua. Kenapa generasi muda lebih nyaman di tempat-tempat hiburan daripada di masjid? Lebih suka nongkrongnya dengan game online daripada di majelis ilmu. Ini yang harus kita cari solusinya. Kalau tidak, maka generasi ini akan hancur. Kemajuan di agama di masa akan datang bergantung anak muda hari ini. Ya bayangin saja kita menjadi negara peringkat nomor 1 juara pertama judi online terbesar dunia. Dan yang judi online itu bukan yang rambut putih seperti bapak-bapak, karena nggak semua bapak-bapak ini bisa pakai Android ya. Tapi yang judi online itu anak muda. Ya memang dari yang kecil 20.000, 30.000, 50.000, tapi dikalikan berapa juta pemuda di Indonesia ini. Sehingga nggak salah penghasilan judi online itu tembus 900 triliun per tahun. Dan itu kalau dibagikan ke fakir miskin, tuntas kemiskinan satu negara. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena nggak diterapkan agama, sehingga judi itu dianggap biasa, satu hal yang dianggap halal. Padahal kan itu termasuk kabair, dosa-dosa besar. Bahkan saya pernah melihat orang tua yang susah nyari uang, terus dengan mudahnya menghabiskan uang itu untuk judi online. Ada orang tua yang kerja bangunan, biasanya kan gajinya seminggu sekali.
Di hari Sabtu dia gajian, sebelum pulang dia pergi ke minimarket. Mas mau ngapain ke minimarket? Sambil senyum-senyum nyengir, enggak Pak, mau top up gitu. Mau ngisi saldo judi online. Gajiannya seminggu, habisnya 1-2 jam aja itu. Kasihan anak, kasihan istri kita. Jangan dikorbankan hal-hal seperti ini hanya untuk nafsu sesaat. Tidak ada ceritanya orang judi itu menjadi orang kaya yang takwa. Pasti membawa kehancuran. Kalau tidak hari ini, besok atau kemudian. Jadi dengan sholat ini menjadi tiang agama. Perintahkan anak-anak cucu keturunan kita untuk menjaga sholat. Adapun membawa mereka ke masjid, ini kondisional. Ketika anaknya sudah bisa dikondisikan, silahkan bawa ke masjid. Dan tidak ada batasan untuk siapapun yang sholat di shaf terdepan. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang masih berpahaman anak kecil tuh nggak boleh shaf pertama karena sholatnya nggak sah. Kalau anak kecil sholatnya benar, Bapak Ibu sekalian, sah sholatnya. Kalau anak itu sudah mengerti, dia sholat sebagaimana kita berdiri, ruku, sujud, maka benar sholatnya sah. Jangan dilarang anak kecil untuk menempati shaf pertama kalau memang dia sholatnya benar. Dan jangan pula anak kecil dikumpulkan bersama anak-anak yang lain. Anak kecil dikumpulkan di shaf paling belakang, anak-anak ketemu anak-anak. Akhirnya apa? Main-main ketemu main-main, sama dengan gila main. Ya maka nggak ada yang serius semua sholatnya di belakang. Maka peran ayah itu penting. 0 sampai 7 tahun anak itu diberikan kasih sayang maksimal. 7 tahun sampai 9 tahun kasih sayangnya dikurangi. Masukkan perintah-perintah, dan peran ayah penting di sana untuk mengajarkan kedisiplinan kepada anaknya. 10 tahun sampai dewasa jadikan dia teman. Kalau ada masalah apapun di sekolahnya, di kampusnya, di pertemanannya, dia curhatnya ke orang tua. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Ini kadang-kadang kan yang ke masjid anaknya, bapaknya nggak kelihatan. Rata-rata biasanya kasusnya di sholat maghrib. Rame anak-anak kecil ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Mungkin ketika di rumah anaknya nanya, "Yah, ayo ke masjid." "Kamu aja ke masjid," kata bapaknya. Terus anaknya nanya lagi, "Ayah kok nggak ke masjid?" "Kalau ayah ke masjid, siapa yang jadi imam ibumu di rumah?" "Iya juga," kata anaknya. Jadi kalau kita ke masjid, anak kita bawa. Kalau anak kita ke masjid, kita dampingi. Taruh anak kita sebelah kita. Nak, sholatnya yang benar ya, jangan bercanda. Jadi walaupun dia sholatnya ya versi anak-anak, paling tidak dia nggak membuat kekhusyuan orang lain terganggu. Jadi begitu jamaah sekalian ya. Ramaikan masjid-masjid kita dengan generasi muda. Suruh mereka yang sudah bisa dikondisikan 7 tahun, 9 tahun, apalagi sudah akhir balik, untuk sholat 5 waktunya di masjid. Kalau belum bisa dikondisikan, jadikan dia sholat bersama ibunya di rumah. Dijaga setiap waktu sholatnya agar konsisten dulu dalam waktunya. Dan yang keempat adalah mendidik adab akhlak. Nah, faktor yang keempat ini di atas segala-galanya. Imam Malik berkata, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamil ilma." Pelajarilah oleh kalian adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Ketika Imam Malik masih kecil, ibunya memakaikan jubah yang terbaik, memakaikan imamah sorban yang dililitkan kepalanya sebelum Imam Malik berangkat belajar agama. Kemudian ibunya berpesan, "Wahai anakku, ambillah adab dari gurumu sebelum mengambil ilmu darinya." Jadi adab yang dilihat. Kan kebanyakan entah kita guru agama, guru ngaji, guru yang mengajarkan agama Islam, kebanyakan guru itu kan nuntut adab ke murid, tapi lupa bagaimana guru beradab ke murid.
Jadi fokusnya guru itu nuntut murid harus beradab, murid harus begini, tapi kita gurunya pun kurang adab. Jadi semuanya, keduanya harus balance. Ya seperti walaupun kita menasehati murid, marah kepada murid kita diperbolehkan, tapi tetap dengan kata yang santun, kalimatnya dipilih, tidak menghina ataupun merendahkan murid. Jadi jangan sampai ada maaf keluar kata goblok misalnya, ataupun tolol misalnya. Karena apa? Karena Nabi bersabda, sibabul muslimi fusukun, menghina orang muslim itu adalah kefasikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi adab. Hasan Al-Basri seorang tabi'in berkata, la ilma liman la adabalahu. Tidak dikatakan seorang itu berilmu kalau tidak memiliki adab etika. Ya kalau zaman dulu kita diajarkan lewat di depan orang tua itu, kita tegur, kita ucapkan salam, kemudian kita rundukkan badan kita, kan begitu ya Pak adabnya. Anak-anak sekarang ini lewat di depan orang tua merunduk juga, bahkan nunduk. Kenapa? Ngelihat handphone. Jadi ajarkan adab-adab dasar, mulai adab makan, adab keluar masuk masjid, adab tidur, adab berpakaian. Bapak Ibu tahu doa melepas pakaian itu apa? Yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Adhkar. Jadi ketika kita melepas pakaian, membuka pakaian kita, kan aurat kita terbuka. Agar aurat kita itu tidak dilihat oleh setan gratis. Biar setan itu nggak ngeliatin kita gratis, ini orang nggak pakai pakaian. Maka kita berdoa ketika melepas pakaiannya agar aurat kita ditutup oleh Allah dari penglihatan setan. Doanya simple. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maka Allah akan lindungi, jaga aurat kita. Baik kita di kamar mandi ataupun di kamar, mau buka aurat, doa itu. Buka pakaiannya, doa seperti ini. Nah kan doa-doa yang pendek-pendek seperti itu untuk anak-anak kita masih ketangkep mudah. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka akhlak. Kita lihat video-video yang berseliweran. Ada video murid nggak terima dinasehatin gurunya Pak. Muridnya ngajak berantem, dipegang kerah gurunya. Ada murid yang nggak terima diputuskan gurunya nggak naik kelas, murid itu bakar apa? Motor gurunya. Tanpa agama, tanpa adab dan akhlak ini, setinggi apapun pendidikan seseorang akan mentok. Ujung-ujungnya stres ataupun mencari pelarian yang dilarang oleh syariat. Narkoba dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya negara Jepang. Jepang ini kan negara yang teknologinya canggih jauh dari kita. Orang-orang Jepang itu orang-orang yang disiplin jauh dari kita. Tapi Jepang itu menjadi salah satu negara dengan tingkat bunuh diri terbesar dunia. Kenapa? Nggak ada agama tadi. Jadi orang-orang yang udah capek dengan kerjaannya, capek dengan hidupnya, capek dengan masalahnya, simple, milih bunuh diri. Makanya di Jepang itu sampai ada satu instansi swasta yang memfasilitasi bunuh diri, dan itu dilegalkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya bunuh dirinya nggak sembarangan. Kalau mau bunuh diri ya daftar dulu Pak, yang tertib gitu bunuh dirinya. Itu ada, dan itu berbayar Pak, nggak gratis itu. Bapak udah bosan hidup mau bunuh diri, nanti Bapak daftar, kemudian nanti pilih cara bunuh dirinya seperti apa. Saya mau disuntik mati, disediakan suntiknya. Saya mau nembak kepala saya pakai pistol, disediakan pistolnya. Kan di Jepang itu tingkat bunuh dirinya besar Pak, tinggi. Ada orang nunggu kereta, tiba-tiba kereta datang, dia langsung loncat. Bunuh diri itu mudah sekali di sana. Sampai ada dilegalkan pemerintah itu satu instansi yang mengatur untuk bunuh diri tadi. Ya alhamdulillah lah, kita masih punya agama, iman kita masih ada, adab dan akhlak kita terjunjung tinggi. Maka ini begitu penting jamaah sekalian. Apalagi anak SD sekarang ngomongnya itu maaf udah
nggak teratur. Saya pernah dengar anak SD ngomong, semua binatang-binatang tuh dia ucapkan. Rasanya tahun 70-an nggak ada anak SD kayak gini. Tahun 80-an apalagi. Kok bisa seperti itu kan? Karena adab dan akhlak. Sebab anak kita kiblatnya sekarang kemana? Ke orang-orang barat. Anak kita tidak mencontoh kebiasaan nabinya, tapi mencontoh orang-orang kafir. Dari cara pakaiannya saja. Anak sekarang kalau perempuan pakaiannya itu yang pusarnya kelihatan. Anak sekarang tuh pakaiannya macam-macam, aneh-aneh. Maka adab dan akhlak. Dan yang terakhir, yang kelima, faktor yang menjadikan kesolehan anak-anak di era salaf itu adalah lingkungannya. Ini lingkungan ini berpengaruh sekali jamaah sekalian. Ketika anak kita sudah banyak berinteraksi di luar, maka dia harus bisa memilih lingkungannya. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Al-mar'u ala dini khallihi fanzur biman yukhallil." Agama seseorang itu bergantung agama temannya, agama lingkungannya. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, dengan siapa anak kita bergaul. Anak kita kan dari rumah diajarkannya benar, sopan santun. Tapi kok seiring dengan dia banyak teman, dia mulai berdusta. Anak kita mulai suka meninggalkan sholat. Anak kita kok mulai ngelawan dan lain sebagainya. Ini salah pergaulannya ini. Maka semua orang boleh dijadikan teman, tetapi tidak semua orang boleh dijadikan sahabat. Kalau teman itu ya ketemu say hi cukup. Tapi kalau sahabat, siapa yang kita ajak diskusi, siapa yang kita ajak pergi, siapa yang kita ajak untuk bertukar pikiran, haruslah orang yang baik. Jadi sebaik apapun anak-anak kita, ketika temannya, lingkungannya rusak, maka cepat rusak. Karena akhlak yang buruk itu, lingkungan yang tidak buruk, lingkungan yang buruk itu menular. Maka ini faktor yang terakhir. Anak-anak muslim di era salaf itu terjaga sekali lingkungannya dan juga terjaga sekali makanannya. Imam Nawawi itu selama belajar di madrasah Asyrafiyah, Imam Nawawi yang kitabnya hampir diterima seluruhnya oleh ulama, mulai dari Arba'in Nawawi, Riyadus Shalihin, Bustanul Arifin, Syarah Sahih Muslim dan lain-lain, itu Imam Nawawi ketika belajar di madrasah nggak pernah makan dari makanan pasar. Kalau anak-anak kita kan taunya makanan instan, fast food, siap saji, western food dan lain sebagainya. Imam Nawawi itu nggak pernah makan dari makanan pasar. Makanan yang beliau konsumsi selama belajar atau mondok bahasa kitanya, itu selalu dikirimkan orang tua dari rumah. Anak sekarang Mbak, ada anak SMA bawa bekal dari rumah mau sekolah. Ada anak kuliah bawa bekal dari rumah mau berangkat ngampus. Paling juga anaknya bilang, ibu kalau nyuruh saya bawa bekal malu-maluin saya katanya. Padahal makanan yang baik itu makanan yang dimasak oleh orang tua yang soleh. Ibunya mau masak ikhlas karena Allah. Sebelum masak dia berwudu, sambil masak dia berzikir. Berkah ini makanan. Tapi makanan-makanan instan, makanan yang banyak pengawet, mudorot. Akhirnya IQ anak-anak kita turun, hafalannya lemah, banyak penyakit-penyakit yang dulu mungkin gak ada. Anak 10-20 tahun sekarang udah kena diabetes. Apa masalahnya? Itu semua karena makanan. Maka 5 faktor ini jamaah sekalian kita terapkan, insya Allah kita akan dapat anak cucu keturunan yang soleh solehah seperti anaknya para salaf. Di mana di era salaf itu tidak ada pondok pesantren, tidak ada madrasah, tetapi lahir dari rumah-rumah mereka orang-orang yang taat kepada Allah, ulama-ulama besar, bahkan bukan hanya seorang ulama tetapi menjadi ahli dalam bidang keduniaan. Ibnu Sina itu seorang ulama, Ibnu Rus itu seorang ulama, Al-Farabi itu seorang ulama, tetapi mereka orang-orang pintar dalam ilmu dunia. Jadi nggak semua orang yang belajar agama harus menjadi ulama. Silahkan anak kita menjadi dokter spesialis tapi dia hafiz Quran. Silahkan anak kita masuk di kepolisian tapi dia paham hukum halal haram. Silahkan anak kita menjadi bisnismen tapi dia ngerti fikih muamalah.
Maka kesolehan seperti ini nggak mungkin bisa kita capai kalau tidak mengikuti pendidikan syariat Islam. Maka poinnya adalah yang pertama perbanyak doa, yang kedua orang tua memperbaiki dirinya bukan hanya menuntut anaknya, yang ketiga mengajarkan agama dari sejak dini, yang keempat apa Pak yang keempat? Udah lupa ya. Yang keempat menerapkan adab dan akhlak, dan yang kelima pilih lingkungannya, temennya, pergaulannya, karena itu menentukan kebaikannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk waktu isyraq, mungkin saya cukupkan sampai sini. Jelas semoga kita semua dirahmati oleh Allah Ta'ala, dijadikan kita sebagai orang tua yang amanah, orang tua yang soleh soleha, yang mampu mempertanggungjawabkan amanah anak-anak kita ini, agamanya, kebaikan agamanya di hadapan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita terhindar dari fitnah, keburukan, perbuatan dosa, maksiat, dan Allah lindungi anak cucu keturunan kita dari orang-orang jahat. Kita istiqomah semua sampai kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Yang benar hanya datang daripada Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sama-sama kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif. Hukum Islam.